CEO Sultan kaya raya tolak wanita cantik dari keluarga kaya, tapi malah melamar penjual getuk keliling yang berjualan pada saat bulan puasa. Kehidupan CEO muda. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela kaca besar di lantai 32 gedung pencakar langit milik Raka Prasetya. Jas hitam mahal tergantung rapi di kursi di samping meja kerjanya. Sementara dasi sutra berkilau di bawah sinar lampu kantor yang hangat. Semua orang melihat Raka sebagai definisi kesuksesan. Muda, tampan, kaya raya, dan memimpin salah satu perusahaan terbesar di kota. Namun di balik semua kemewahan itu, hati Raka terasa hampa. Ia menatap layar komputernya yang menampilkan laporan keuangan ratusan miliar. Tapi tak ada satupun angka yang bisa membuatnya tersenyum tulus. Setiap rapat, setiap kontrak besar, setiap pujian dari para investor, semuanya terasa seperti ritual tanpa makna. Raka berjalan ke jendela, menatap kota yang sibuk di bawahnya. Mobil mewah berseliweran. Orang-orang berlari mengejar target mereka masing-masing. Namun ada rasa asing yang tak bisa dijelaskan. Apakah ini semua yang disebut hidup sukses? Pikirnya. Ia menarik napas panjang, merapikan jasnya, lalu duduk di kursi eksekutifnya. Meja itu penuh dengan gadget tercanggih, dokumen penting, dan sertifikat-sertifikat penghargaan. Semua simbol kekayaan dan pencapaian. Tapi tidak ada yang memberi rasa hangat di hatinya. Sahabatnya, Dito, selalu mengatakan, "Raka, kau harus bersyukur. Tidak semua orang sepertimu." Tapi ucapan itu tak mampu menutup kekosongan yang terasa semakin menekan. Raka mulai sadar, mungkin selama ini ia terlalu fokus pada dunia materi, hingga lupa arti sederhana dari kebahagiaan. Di balik jas mahal, jam tangan berkilau, dan mobil mewah yang selalu siap menunggu di bawah, Raka adalah seorang pemuda yang merindukan sesuatu yang nyata. Sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang, tulus, sederhana, dan hangat. Sesuatu yang mungkin ia temukan, entah kapan, di tengah dunia yang penuh kemewahan tapi dingin ini. Dan tanpa ia tahu, pertemuan yang akan mengubah hidupnya sedang menunggu di jalanan sempit kota, jauh dari gedung pencakar langit dan laporan keuangan. Pagi sibuk maya. Pagi itu, udara masih sejuk, tapi matahari perlahan mulai meninggi di langit kota. Di sebuah gang sempit yang dipenuhi aroma rempah dan kue tradisional, Maya Putri sudah sibuk menyiapkan dagangannya. Wajan dan loyang berisi getuk manis tersusun rapi di meja kayu kecil yang menjadi dapur portabelnya. Bulan puasa menambah kesibukan Maya. Ia harus menyiapkan cukup banyak getuk agar bisa menjualnya hingga sore, ketika orang-orang berburu takjil untuk berbuka. Setiap potong getuk ia bungkus dengan daun pisang, rapi dan bersih. Tangannya lincah, namun wajahnya tetap tampak lelah. Maya sadar, hidupnya tak mudah. Hari ini, besok, dan seterusnya, ia harus bekerja keras agar bisa bertahan. Semoga hari ini ramai, gumam Maya pelan, menatap gerobak dorong kecilnya yang sudah penuh dengan dagangan. Ia menggeser gerobak ke jalan utama, melirik ke arah rumah sederhana yang menjadi tempatnya tinggal. Tak ada kemewahan di sana, hanya kesederhanaan yang membuatnya selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Sebelum mulai berkeliling, Maya mengecek setiap potongan getuk, memastikan manisnya pas dan bentuknya menarik. Ia tahu, di kota yang ramai ini, penjual getuk keliling bukan hal yang mudah untuk menarik perhatian. Satu senyuman dari pembeli atau pujian kecil bisa membuat dagangannya laku lebih cepat. Gerobak itu akhirnya bergerak perlahan, menelusuri gang dan jalan sempit. Aroma getuk yang hangat bercampur dengan udara pagi mulai menarik perhatian para tetangga dan pekerja yang melewati jalan itu. Maya menyapa setiap orang dengan ramah, meskipun matanya tampak sedikit letih. Bulan puasa ini tidak hanya menantang fisik, tapi juga hati. Ia harus tetap ceria, meskipun lelah menyelimuti. Di tengah kesibukannya, Maya berhenti sejenak, menatap langit cerah. Ia menarik napas panjang,
mempersiapkan diri untuk hari yang panjang. Setiap potong getuk yang ia jual bukan hanya soal uang, tapi juga kebanggaan, membuktikan bahwa dengan kerja keras, ia bisa menghadapi kerasnya dunia tanpa menyerah. Dan tanpa Maya sadari, langkahnya yang sederhana itu akan segera bertemu dengan sosok yang akan mengubah hidupnya. Seorang CEO muda, tampan, dan kaya raya, yang selama ini hanya ditemui di layar berita dan majalah bisnis. Pertemuan tak sengaja. Matahari semakin meninggi, menyinari jalan sempit di pinggiran kota. Suara kendaraan dan derap langkah orang-orang menambah hiruk-pikuk pagi itu. Di antara keramaian itu, Maya Putri mendorong gerobak getuknya dengan hati-hati, menavigasi jalan yang ramai dengan penuh ketelitian. Di sisi lain jalan, Raka Prasetya berjalan terburu-buru. Jas hitamnya masih rapi, tapi dasi sedikit miring karena ia baru saja keluar dari rapat penting. Hari itu ia memutuskan untuk membeli takjil sendiri, ingin merasakan suasana bulan puasa di tengah keramaian kota, tanpa pengawal, tanpa protokol mewah. Takdir bekerja dengan cara yang tak terduga. Raka, sibuk menatap daftar takjil yang ingin dibelinya di layar ponselnya, tidak menyadari gerobak yang mendorong Maya tepat di jalannya. Kok bisa ya gerobak ini tiba-tiba di depan? Gumam Raka sebelum tabrak. Gerobak getuk itu berhenti mendadak, dan beberapa potong getuk terjatuh ke jalan. Maya menatapnya dengan mata terkejut. Tangan masih menggenggam gerobak. Raka, dengan refleks, menunduk dan menahan gerobak agar tidak terguling. Maafkan saya tidak sengaja, kata Raka cepat. Sedikit panik, namun tetap dengan senyum sopan. Maya menghela napas. Sedikit terkejut tapi segera menenangkan diri. Tidak apa-apa, Pak, hanya sedikit kacau, jawabnya sambil menunduk merapikan getuk yang jatuh. Mereka saling menatap untuk sesaat. Raka terpesona oleh kesederhanaan dan ketulusan Maya. Tidak ada rasa takut atau ragu menghadapi kejadian itu. Maya, di sisi lain, merasa aneh tapi nyaman dengan sikap ramah Raka, berbeda dari orang-orang kaya yang biasanya arogan dan cepat tersinggung. Aku bantu, ya, kata Raka sambil menunduk untuk memungut getuk yang tercecer. Maya terkejut, tapi menerima bantuan itu. Tangan mereka bersentuhan sebentar, membuat detak jantung Maya sedikit meningkat. Terima kasih, Pak. Seringnya orang-orang hanya menatap saja, ucap Maya pelan. Matanya menatap Raka dengan rasa ingin tahu. Raka tersenyum tipis, merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku senang bisa membantu. Namaku Raka, ucapnya sambil mengulurkan tangan. Maya, jawab gadis itu, masih menunduk sedikit malu. Itu adalah pertemuan pertama mereka. Sebuah tabrakan kecil di jalan sempit yang seolah membuka pintu menuju kisah yang akan mengubah hidup keduanya. Tak ada yang menyangka, di antara gerobak getuk dan jas mahal, sebuah cinta tulus akan mulai bersemi. Kesan pertama. Setelah kejadian tabrakan kecil itu, Raka berjalan meninggalkan Maya, tapi pikirannya tidak bisa lepas dari gadis sederhana yang baru saja ia temui. Setiap langkahnya terasa lambat, meski jasnya masih terlihat rapi dan kemejanya tersetrika sempurna. Raka tidak terbiasa merasa seperti ini. Dalam dunia yang ia kenal, dunia gedung pencakar langit, rapat bisnis, dan pesta mewah, perempuan biasanya menatapnya dengan kepentingan, bukan dengan tulus. Mereka sering melihat kekayaannya, bukan siapa dirinya. Tapi Maya berbeda. Di matanya, Maya hanya seorang gadis yang tulus, bekerja keras, dan peduli terhadap orang lain. Senyum sederhana yang diberikan Maya saat Raka membantu mengumpulkan getuk itu, gerakan tangannya yang cekatan, serta mata yang jujur dan hangat, semuanya membuat Raka terpesona. Kenapa? Aku merasa berbeda saat melihatnya. Gumam Raka dalam hati. Ia tidak tahu jawaban pasti. Tidak ada kemewahan, tidak ada ambisi tersembunyi, tidak ada kepura-puraan, hanya kebaikan murni. Sepanjang perjalanan ke kantornya, Raka terus memikirkan Maya. Bayangan gerobak kecilnya, aroma getuk hangat,
dan sapaan ramahnya terus muncul di benaknya. Ia menyadari, belum pernah ia merasakan ketertarikan pada seseorang bukan karena status atau penampilan, tapi karena kebaikan hati yang tulus. Di dunia Raka, kesempurnaan sering diukur dari pakaian mahal, rumah megah, atau mobil mewah. Tapi Maya mengubah persepsinya. Raka tersadar bahwa kesempurnaan bisa juga datang dalam bentuk sederhana, hati yang hangat, ketulusan, dan senyum yang bisa mencerahkan hari orang lain. Itu adalah kesan pertama yang tak mudah dilupakan. Sebuah perasaan baru yang membuat Raka mulai bertanya pada dirinya sendiri tentang arti kebahagiaan sejati. Dan tanpa sadar, tabrakan kecil itu telah menanam benih rasa penasaran, bahkan kekaguman, yang perlahan akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Tawaran bisnis. Siang itu, di kantor yang megah dengan jendela kaca besar menatap kota, Raka Prasetya sedang meninjau laporan keuangan terbaru. Suasana rapat terasa biasa saja, rapat formal, angka, strategi, dan kontrak. Namun, tiba-tiba pintu terbuka, dan seorang wanita masuk dengan langkah percaya diri. Itulah Alina Maharani, gadis cantik dari keluarga kaya yang selama ini dikenal Raka sejak kecil. Selalu sempurna, selalu menawan, selalu memiliki cara untuk mendapatkan perhatian Raka. "Raka, aku datang dengan tawaran kerjasama yang menarik," ucap Alina sambil tersenyum manis, membawa dokumen tebal yang penuh grafik dan angka. "Ini proyek besar, bisa meningkatkan profit perusahaanmu hingga 2 kali lipat." Raka menatap dokumen itu sejenak, lalu memandang Alina. Ia tahu tawaran itu menguntungkan. Secara logika, ini peluang emas bagi CEO muda seperti dirinya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya ragu. Dalam hati, Raka membandingkan Alina dengan Maya. Gadis kaya ini cerdas dan menarik, tapi semuanya terasa formal, terstruktur, dan dingin. Senyumannya indah, tapi seperti senyum yang dibuat untuk tujuan tertentu. Sementara Maya berbeda. Sederhana, tulus, dan hangat, tanpa kepura-puraan. Aku hargai tawaranmu, Alina," kata Raka akhirnya, menutup dokumen dengan sopan. "Tapi saat ini aku tidak tertarik." Alina terkejut. "Tidak tertarik? Raka, ini kesempatan besar. Kau selalu menghargai bisnis, dan ini sempurna untukmu." Raka tersenyum tipis. "Tetap tenang. Kesempurnaan bukan hanya soal keuntungan, Alina. Aku mencari hal lain, sesuatu yang mungkin tidak bisa diukur dengan angka dan kontrak." Alina menatapnya dengan campuran penasaran dan kecewa, tidak mengerti alasan di balik keputusan itu. Ia terbiasa mendapatkan apa yang diinginkan, terutama dari Raka. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Raka menolak bukan karena ia tidak mampu, tapi karena hatinya sudah mulai terpikat pada sesuatu yang sederhana dan tulus. Setelah Alina pergi, Raka duduk sejenak menatap jendela, memikirkan gadis penjual getuk yang baru saja ditemuinya. Di tengah kemewahan kantor dan dunia bisnis yang penuh ambisi, Raka menyadari bahwa hati manusia kadang memilih hal yang paling sederhana, bukan yang paling menguntungkan. Dan disitulah benih perasaan itu mulai tumbuh. Perasaan yang tak bisa dibeli dengan uang atau digapai melalui kesuksesan. Perasaan yang mungkin hanya bisa ditemui di jalan sempit, di gerobak getuk keliling, pada seorang gadis yang hatinya murni dan tulus. Persahabatan sahabat. Sore itu, setelah rapat yang panjang dan melelahkan, Raka Prasetya duduk di lounge kantornya, menatap kota yang mulai diterangi lampu. Pikiran tentang Maya terus menghantui, membuatnya merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Ponselnya bergetar, menandakan pesan masuk dari sahabatnya, Dito. Tak lama kemudian, Dito muncul di kantor dengan senyum santai, tapi mata tajam yang selalu bisa membaca Raka. "Raka, kenapa wajahmu kayak orang stres, padahal baru saja menolak tawaran bisnis besar?" tanya Dito sambil duduk di sofa di seberang Raka. Raka menghela napas panjang. "Aku tidak tahu, Dit.
Biasanya aku mudah menilai orang, melihat peluang, menghitung untung rugi. Tapi sekarang, aku merasa bingung. Dito mengangguk pelan, menatap sahabatnya dengan serius. Bingung karena siapa? Alina. Raka menggeleng. Bukan soal Alina. Ini tentang Maya, gadis penjual getuk keliling yang kutemui kemarin. Aku tidak mengerti kenapa hatiku terasa berbeda saat bersamanya. Tidak ada kemewahan, tidak ada protokol, tidak ada ambisi tersembunyi, tapi aku merasa nyaman. Nyaman sekali. Dito tersenyum tipis, lalu berkata dengan tegas. Raka, dengar. Kau sudah hidup di dunia orang-orang kaya dan sukses sejak lama. Kau tahu banyak orang tertarik padamu karena statusmu, bukan hatimu. Tapi Maya, dia berbeda. Dia tulus, sederhana, dan jujur. Orang seperti itu langka. Raka, jangan sampai kau menyesal karena menolak yang sederhana tapi tulus hanya karena terlalu terbiasa dengan kemewahan. Raka menatap Dito, merasa ada kebenaran dalam setiap kata sahabatnya. Tapi bagaimana aku bisa mendekatinya? Aku berbeda dari dunianya. Aku takut mengganggunya. Dito tersenyum lebar. Itulah tantangan yang membuat hidup menarik. Raka, jika kau benar-benar peduli, jangan biarkan jarak status atau kekayaan memisahkan kalian. Fokus saja pada hatinya. Sederhana tapi tulus. Itu yang paling penting. Raka terdiam, merenungkan kata-kata Dito. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada arah yang jelas dalam kebingungannya. Hatinya ingin mengikuti sesuatu yang murni, bukan yang mewah dan penuh kepura-puraan. Saat malam mulai turun, Raka menatap lampu kota dari jendela kantornya. Benih perasaan yang muncul kemarin kini semakin kuat. Ia sadar, mungkin kebahagiaan sejati tidak selalu ditemukan di ruang rapat atau di pesta mewah, tapi di jalanan sempit, di gerobak getuk yang sederhana, pada seorang gadis yang tulus. Dan Raka tahu, langkah berikutnya akan menentukan hidupnya. Apakah ia berani mengejar perasaan yang sederhana tapi tulus itu, atau tetap tenggelam dalam dunia kemewahan yang fana? Maya dan tantangan hidup. Pagi berganti siang, dan Maya Putri terus mendorong gerobak getuknya melewati jalan-jalan sempit. Panas matahari menembus celah gedung tinggi, membuat keringat membasahi dahi dan punggungnya. Setiap kali ia berhenti untuk menawarkan dagangan, deru kendaraan dan klakson motor yang berseliweran membuat suaranya hampir tak terdengar. Hari itu jalanan sangat ramai. Pengendara motor berlalu lalang, beberapa menepi, sebagian lain hanya menunduk dan melaju tanpa melihat. Maya harus lebih keras menawar, sambil tetap tersenyum agar pembeli merasa nyaman. Tapi gerobak dorongnya kecil, penuh, dan setiap tikungan tajam adalah tantangan tersendiri. Ambil getuknya, Pak. Manis dan hangat, pas untuk berbuka. Maya berseru, suaranya nyaris tertelan suara mesin motor. Beberapa pembeli menoleh, tapi banyak yang terlalu sibuk untuk berhenti. Satu tumpukan getuk hampir terjatuh ketika motor yang lewat terlalu dekat. Maya menarik gerobak dengan cepat. Napasnya terengah, tapi ia tetap mencoba tersenyum. Huf, jangan sampai jatuh lagi. Gumamnya pelan sambil merapikan daun pisang yang mulai terlipat. Di tengah perjuangan itu, Maya melihat seorang anak kecil menunjuk gerobaknya sambil tersenyum. Senyum itu memberi semangat baru. Meskipun hari sulit, ada orang-orang yang menghargai kerja kerasnya. Maya menunduk, tersenyum, dan mengulurkan satu potong getuk kecil gratis. Anak itu berseri-seri, membuat lelahnya terasa sedikit terbayar. Maya sadar, hidupnya penuh tantangan. Setiap hari adalah perjuangan, panas terik, keramaian, orang-orang yang kadang acuh, dan gerobak yang berat. Tapi ia tetap bertahan karena hatinya tulus, dan ia tahu, setiap tetes keringat ini adalah bagian dari impian kecilnya, hidup mandiri dan bisa menolong keluarganya sedikit demi sedikit. Tanpa ia sadari, perjuangan kecilnya itu, menyapa setiap orang dengan ramah,
Tetap tersenyum saat lelah, menjaga getuknya tetap hangat, adalah hal yang akan segera menarik perhatian Raka Prasetya, CEO muda yang baru saja merasakan kekosongan hidupnya. Di mata Raka, ketulusan Maya akan menjadi cahaya berbeda di tengah dunia yang penuh kemewahan tapi dingin. Dan hari itu, Maya tidak tahu, tantangan hidup yang tampak sederhana ini adalah awal dari sebuah pertemuan yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Raka menyamar. Hari mulai sore ketika Raka Prasetya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak biasa baginya. Jas mahal dan mobil mewahnya ditinggalkan di garasi. Hari itu, ia ingin merasakan kehidupan Maya dari dekat. Tidak sebagai CEO, tidak sebagai orang kaya, tapi sebagai pelanggan biasa yang ingin memahami dunia sederhana gadis penjual getuk itu. Raka menelusuri jalan sempit tempat Maya biasa berjualan, berpakaian santai dengan kemeja sederhana dan celana panjang polos. Ia mencoba menyembunyikan aura mewahnya, meski tubuhnya tetap tegap dan wajahnya mudah dikenali bagi mereka yang memperhatikannya. Di ujung gang, ia melihat Maya mendorong gerobak kecilnya. Wajahnya berkeringat. Tangan cekatan merapikan getuk yang sudah mulai sedikit berantakan. Raka tersenyum sendiri. Pemandangan itu berbeda sekali dari rapat dan pesta mewah yang biasa ia hadiri. Raka mendekat perlahan, berpura-pura sebagai pembeli biasa. "Permisi, Mbak, 1 kotak getuk." "Ya," katanya dengan nada santai, menutupi identitasnya. Maya menatapnya sekilas, lalu tersenyum ramah. "Siap, Pak. Baru saja panas. Masih hangat." Ia mengambil kotak getuk dan membungkusnya dengan rapi. Raka membayar dengan uang kecil, sengaja tidak menggunakan kartu kredit atau cek, untuk merasakan kehidupan sederhana Maya. "Terima kasih," ucapnya, lalu memutuskan duduk di bangku pinggir jalan, mengamati Maya bekerja. Setiap kali Maya menawarkan dagangan dengan suara ramah dan senyum tulus, Raka semakin kagum. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada ambisi tersembunyi, hanya ketulusan dan kerja keras yang nyata. Ia menyadari, selama ini ia tidak pernah melihat dunia seperti ini dari sudut pandang orang biasa. Beberapa kali Raka menolong Maya sekadar memindahkan gerobak yang terlalu berat atau menenangkan pelanggan yang bingung memilih. Maya sedikit terkejut tapi tidak menanyakan siapa Raka sebenarnya. Karena baginya setiap bantuan kecil adalah hal biasa. Raka menatap Maya dari dekat. Hatinya berdegup cepat. Setiap gerakan Maya, saat merapikan daun pisang, saat tersenyum pada pembeli, bahkan saat mengelap keringat, membuat Raka semakin yakin bahwa gadis sederhana ini berbeda dari semua yang pernah ia temui. Menyamar sebagai pelanggan biasa membuat Raka merasakan kehidupan yang selama ini asing baginya, sekaligus menumbuhkan rasa kagum dan perlindungan terhadap Maya. Ia tahu, perasaan ini bukan sekadar ketertarikan sesaat, tapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tulus, sederhana, dan hangat. Dan di tengah gerobak getuk, hiruk-pikuk jalan sempit, dan senyum yang tak dibuat-buat itu, Raka menyadari satu hal. Untuk pertama kalinya, ia ingin berada di dunia yang bukan miliknya, demi seorang gadis sederhana yang mengubah pandangannya tentang kehidupan dan hati. Senja di jalan raya. Sore itu, langit mulai memerah oleh cahaya senja. Jalan sempit tempat Maya Putri biasa berjualan getuk berubah menjadi lautan motor dan mobil yang macet. Gerobak dorongnya nyaris tak bergerak, dan setiap langkah terasa berat. Tanpa diduga, Raka Prasetya, yang masih menyamar sebagai pelanggan biasa, berdiri di samping Maya. Ia melihat kesulitan yang dialami Maya, gerobak penuh getuk, jalan sempit, dan orang-orang yang tak sabar melintas. Tanpa banyak bicara, Raka menunduk dan memegang pegangan gerobak. "Kau dorong dari sini, aku bantu dari sisi lain," katanya sambil tersenyum. Maya terkejut sejenak, tapi menerima bantuan itu. "Oh, terima kasih, Pak. Gerobak ini memang berat," ucapnya. Napasnya terengah. Bersama-sama, mereka perlahan mendorong gerobak di antara lautan motor yang berhenti dan klakson yang bersahutan. Setiap langkah terasa lebih ringan dengan bantuan Raka, meskipun tetap harus berhati-hati agar getuknya tidak tumpah.
Raka menatap Maya bekerja dengan penuh kagum. Ia menyadari betapa keras Maya berjuang, tidak hanya untuk hidupnya sendiri, tapi juga untuk tetap menjaga senyum dan sikap ramah terhadap setiap orang yang lewat. Tidak ada raut kepahitan, hanya ketekunan dan ketulusan yang memancar dari setiap gerakan. Hari ini ramai sekali, ya? Tanya Raka sambil mengatur gerobak agar tidak tersangkut roda motor. Memang begitu, Pak. Bulan puasa biasanya begitu. Jawab Maya, tetap tersenyum meskipun wajahnya mulai memerah karena lelah. Senyum itu membuat Raka terdiam sejenak. Ia menyadari, di tengah hiruk-pikuk kota, gerobak getuk yang sederhana ini justru menjadi pusat kehidupannya sekarang. Tidak ada kemewahan, tidak ada kekuasaan, hanya momen sederhana yang terasa hangat dan nyata. Setelah beberapa menit, gerobak berhasil melewati jalan paling macet. Maya menarik napas lega, menatap Raka dengan mata penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Kalau tidak ada bantuanmu, mungkin aku tidak bisa sampai sini tepat waktu. Raka tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Senang bisa membantu. Di antara senja yang mulai gelap dan cahaya lampu kota yang menyala satu persatu, sebuah perasaan aneh muncul di hati Raka. Sebuah rasa hangat dan kagum yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Hanya dari momen sederhana, dari gerobak getuk di jalan sempit, hatinya mulai terbuka pada sesuatu yang tulus, sederhana, dan jauh dari dunia kemewahan yang biasa ia kenal. Dan saat mereka berdua berjalan perlahan mendorong gerobak sampai ke persimpangan berikutnya, Raka tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Sebuah kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya sedang mulai terbentuk. Kekaguman Alina. Di sebuah lounge mewah, Alina Maharani duduk dengan tangan bersilang, menatap layar ponselnya. Ia baru saja menerima beberapa kabar. Foto-foto dari seorang teman yang melihat Raka Prasetya berjalan di jalan sempit bersama seorang gadis penjual getuk. Mereka mendorong gerobak bersama, tertawa kecil, dan tampak akrab. Alina menatap layar itu dengan mata yang berkilat cemburu. Apa-apaan ini? Gumamnya pelan. Raka, bersama gadis miskin. Hatinya terasa aneh, campuran antara kekesalan dan penasaran. Selama ini, Alina terbiasa menjadi pusat perhatian Raka. Ia selalu percaya bahwa kecantikan, status, dan keluarganya yang kaya adalah hal yang membuat Raka menghargainya. Namun sekarang, melihat Raka dekat dengan Maya, gadis sederhana yang bekerja di jalanan, sesuatu di dalam dirinya terasa terguncang. Dia tertawa begitu tulus. Tidak seperti saat dia tersenyum padaku, pikir Alina, sambil menggigit bibirnya. Ia merasa tersisih, bahkan cemas. Bagaimana mungkin Raka, yang selalu dikenal sebagai CEO muda dan ambisius, justru terpesona pada seorang gadis sederhana? Alina menatap keluar jendela lounge, membayangkan jalan-jalan sempit itu, gerobak kecil, dan senyum sederhana Maya. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa iri yang tajam, tapi juga penasaran. Ia ingin tahu siapa gadis itu. Apa yang membuatnya berbeda dari dunia kemewahan yang selama ini ia kenal? Dalam hati, Alina menyadari satu hal. Ini bukan sekadar masalah status atau kekayaan. Raka tampak tertarik pada sesuatu yang jauh lebih dalam. Ketulusan, kesederhanaan, dan kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau begitu, aku harus lihat sendiri, gumam Alina, matanya berbinar dengan tekad. Ia merasa ini bukan sekadar persaingan biasa. Ini adalah pertama kalinya ia menghadapi rival yang bukan dari kalangan yang sama, tapi dari dunia yang sepenuhnya berbeda, dunia sederhana Maya. Dan saat senja berubah menjadi malam, Alina mulai merencanakan langkahnya sendiri. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Karena di balik kekaguman Raka pada Maya, muncul satu tantangan baru. Apakah dunia kaya dan dunia sederhana bisa bertemu, atau justru menjadi sumber konflik yang tak terduga? Maya tak menyadari. Pagi berikutnya, Maya Putri mendorong gerobak getuknya seperti biasa, menyapa setiap orang dengan senyum hangat.
Hari itu macetnya jalan tidak separah kemarin, tapi tantangan tetap ada. Motor berseliweran, pelanggan yang terburu-buru, dan panas matahari yang menempel di dahi. Di sisi lain gerobak, Raka Prasetya masih menyamar sebagai pelanggan biasa, ikut membantu Maya menavigasi jalan sempit. Ia menawarkan senyum, mengangkat kotak getuk saat gerobak sedikit terguncang, dan sesekali bercanda ringan untuk membuat Maya tersenyum. Maya menatap Raka dengan mata polosnya, merasa senang karena ada orang yang mau membantunya. Baginya, Raka hanyalah orang baik yang muncul di tengah kesibukannya, membantu tanpa pamrih. Ia tidak tahu siapa Raka sebenarnya. Tidak ada tanda-tanda jas mahal, mobil mewah, atau status CEO yang mewah. "Terima kasih, Pak. Kau sangat membantu hari ini," kata Maya sambil merapikan daun pisang yang sedikit berantakan. "Ah, tidak apa-apa. Aku senang bisa membantu," jawab Raka dengan nada santai. Dalam hati Raka, setiap kata Maya terasa menenangkan. Ia kagum pada ketulusan gadis itu. Senyumnya tulus, matanya jujur, dan sikapnya hangat tanpa ada rasa takut atau canggung. Tidak seperti gadis-gadis kaya yang sering menghampirinya untuk status, Maya melihatnya hanya sebagai teman yang baik, seseorang yang bisa diandalkan saat dibutuhkan. Maya sendiri tidak berpikir lebih jauh. Baginya, setiap bantuan, setiap senyum, adalah bagian dari kebaikan sehari-hari. Ia terlalu sibuk menghadapi tantangan hidupnya, mendorong gerobak, menyapa pembeli, menjaga dagangan tetap hangat, untuk memikirkan hal-hal seperti status sosial atau siapa sebenarnya orang yang membantunya. Sementara Raka, diam-diam menatapnya dengan kagum. Kesederhanaan Maya, ketulusannya, dan cara ia menghadapi dunia membuat Raka semakin yakin, gadis ini berbeda dari semua yang pernah ia temui. Ia tahu bahwa rasa kagum dan ketertarikannya bukan sekadar sementara. Ini adalah perasaan yang tulus, yang muncul tanpa pamrih, dari murninya hati Maya sendiri. Dan di jalan sempit itu, di antara gerobak getuk dan hiruk-pikuk kota, sebuah kenyataan muncul dalam hati Raka, bahwa dunia sederhana Maya memiliki daya tarik yang jauh lebih kuat daripada semua kemewahan yang pernah ia miliki. Maya tetap tersenyum, tanpa tahu bahwa seseorang yang baru dikenalnya telah mulai menaruh hati padanya, dan bahwa hidupnya akan berubah selamanya karena kebaikan yang sederhana itu. Malam pertama berbuka bersama. Matahari mulai tenggelam. Langit berubah jingga keemasan. Raka Prasetya duduk di mobilnya, menatap arah gang sempit tempat Maya Putri biasa berjualan. Ia tersenyum tipis, menyesuaikan rencana yang sudah ia susun sejak beberapa hari terakhir. Hari itu, Raka diam-diam mengatur sebuah momen kecil tapi istimewa, berbuka puasa bersama Maya dan beberapa teman dekatnya, tanpa membuatnya merasa istimewa secara berlebihan. Ia ingin Maya merasakan hangatnya perhatian, bukan kemewahan, karena itulah yang membuat hatinya benar-benar terpikat. Ketika Maya selesai menutup dagangannya untuk sore itu, Raka menyapanya. "Maya, bagaimana kalau kita berbuka bersama malam ini? Aku sudah menyiapkan sesuatu yang sederhana tapi enak," katanya dengan nada santai, tetap menyamar sebagai orang biasa. Maya terlihat sedikit terkejut. "Sederhana tapi enak, ya? Baiklah, Pak, aku akan ikut. Teman-temanku juga boleh ikut, kan?" Raka tersenyum. "Tentu saja. Semakin ramai semakin menyenangkan." Malam itu, mereka duduk di sebuah warung kecil yang hangat dan nyaman. Lampu temaram, aroma makanan yang menggoda, dan suara tawa teman-teman Maya membuat suasana begitu akrab. Raka memperhatikan setiap gerakan Maya, saat ia menuangkan minuman untuk teman-temannya, saat ia tertawa lepas dengan teman dekatnya, dan saat matanya berbinar karena makanan sederhana itu terasa istimewa bagi mereka. Raka menyadari sesuatu. Di dunia yang biasa ia kenal, rapat bisnis, pesta mewah, dan perhatian yang sering palsu, momen sederhana seperti ini jauh lebih berharga. Hanya dengan perhatian kecil, kesabaran, dan kehangatan hati, ia bisa membuat orang lain tersenyum dengan tulus. Maya masih melihat Raka sebagai orang baik yang muncul di saat tepat,
yang membantunya mendorong gerobak, dan kini duduk bersama mereka berbuka. Ia tidak tahu siapa Raka sebenarnya, bahwa pria ini adalah CEO muda yang biasanya berada di gedung pencakar langit. Malam itu, tawa, cerita ringan, dan makanan sederhana menjadi jembatan yang menghubungkan dua dunia yang berbeda, dunia kaya Raka dan dunia sederhana Maya. Dan di dalam hati Raka, malam itu adalah awal dari kedekatan yang akan mengubah pandangannya tentang kehidupan dan cinta. Saat senja berganti malam, Raka menatap Maya dari sudut matanya. Ia tahu, tidak ada kemewahan yang bisa menandingi kehangatan murni yang ia rasakan bersama gadis sederhana ini. Dan tanpa disadari Maya, malam pertama berbuka bersama itu menjadi titik awal hubungan mereka. Tulus, hangat, dan tak terlupakan. Tetesan hujan di gerobak. Sore itu, langit mulai mendung dengan cepat, membawa aroma hujan yang segar. Maya Putri masih mendorong gerobak getuknya di jalan sempit, berusaha menyelesaikan dagangan sebelum hujan turun. Namun, tetesan pertama mulai jatuh, mendinginkan udara sekaligus menambah kesulitan Maya. "Ah, tidak, jangan sekarang," gumam Maya sambil menutupi beberapa kotak getuk dengan kain tipis. Tapi gerobak dan dagangan kecilnya tetap rentan basah. Hujan semakin deras, dan jalanan mulai licin. Di sisi lain gerobak, Raka Prasetya yang diam-diam mengikuti Maya, segera bereaksi. Tanpa ragu, ia membuka jasnya yang mahal dan menutupi seluruh gerobak, memastikan getuk dan daun pisang tetap kering. "Pak, tidak perlu repot-repot." Maya mulai menolak, tapi Raka tersenyum dan menepuk bahunya dengan lembut. "Tidak apa-apa. Kau tidak boleh basah atau daganganmu rusak. Aku ingin membantu," katanya dengan nada tulus. Maya terdiam sejenak, menatap jas yang menutupi gerobak dan Raka yang berdiri di sampingnya. Hujan turun deras, namun ketulusan Raka terasa hangat, berbeda dari semua orang yang biasanya hanya menonton dari jauh. Ia merasa nyaman, meski basah sedikit karena beberapa tetes hujan mengenai kakinya. Terima kasih, Pak. Kau selalu ada di saat yang tepat," ucap Maya pelan, hampir tak terdengar di tengah suara hujan. Raka tersenyum, menatap wajah Maya yang berseri meski basah. "Itulah yang ingin kulakukan. Tidak perlu banyak kata, hanya ingin kau tetap aman dan daganganmu tidak rusak." Hujan membuat jalanan lengang, dan gerobak kecil itu seolah menjadi pulau ketenangan. Raka dan Maya bekerja sama menavigasi jalan yang licin, tertawa kecil saat roda gerobak tersangkut sedikit, dan saling menguatkan dalam diam. Di hati Raka, momen itu terasa berbeda. Tidak ada rapat, tidak ada jas mewah, tidak ada status CEO yang menekan. Hanya ada Maya, seorang gadis sederhana dengan senyum tulus, dan dirinya yang ingin melindungi ketulusan itu. Dan di antara tetesan hujan yang jatuh di jalan sempit, sebuah rasa hangat muncul di hati keduanya. Raka menyadari, perlahan tapi pasti, perasaan tulus itu mulai tumbuh. Dan bagi Maya, meski ia tidak tahu siapa Raka sebenarnya, ia mulai merasa nyaman dengan kehadiran sosok yang selalu muncul di saat yang tepat, tanpa pamrih, tanpa kepura-puraan. Hujan yang deras itu, untuk pertama kalinya, bukan hanya membawa basah dan dingin, tapi juga menanam benih kehangatan yang akan menuntun mereka pada cerita yang lebih dalam. Bisikan sahabat. Malam itu, setelah hujan reda, Raka Prasetya duduk di kantornya sendirian, memikirkan pertemuannya dengan Maya Putri sepanjang hari. Senyum Maya, kerja kerasnya, dan ketulusannya terus menghantui pikirannya. Namun ada satu hal yang mengganjal hati Raka. Apakah Maya benar-benar mengenal siapa dirinya? Ponselnya bergetar. Pesan dari Dito, sahabat sekaligus penasihatnya, mengingatkan untuk bertemu. Tak lama kemudian, Dito muncul di kantor dengan ekspresi serius. "Raka, aku tahu kau sudah dekat dengan Maya," kata Dito tanpa basa-basi, duduk di sofa di seberang Raka. "Dan aku bisa merasakan bagaimana perasaanmu padanya. Tapi dengar aku baik-baik. Kau harus jujur sebelum semuanya tumbuh terlalu jauh." Raka menatap sahabatnya,
Ragu. Aku tahu, Dit. Tapi bagaimana kalau dia terkejut atau bahkan menjauh? Dunia kita berbeda. Aku CEO. Dia, sederhana. Aku takut perasaanku malah menyulitkannya. Dito menggeleng, menepuk bahu Raka. Itulah masalahnya, Raka. Jika kau terus menyembunyikan siapa dirimu, maka hubungan ini akan dibangun di atas kebohongan, walau niatmu baik. Maya bukan orang yang salah. Dia tulus. Hatinya bersih. Jika kau benar-benar peduli, kau harus berani membuka diri, jujur pada Maya, sebelum perasaan itu menjadi lebih dalam dan semakin sulit. Raka menarik napas panjang. Kata-kata Dito seperti membuka mata hatinya. Selama ini, ia terlalu takut menyinggung status atau kemewahan yang ia miliki. Padahal yang ia rasakan, kagum, nyaman, bahkan perlahan jatuh cinta, tidak bisa dihindari. Jadi kau maksudnya, aku harus memberitahunya sekarang? Tanya Raka pelan, suaranya berat tapi serius. Sekarang atau nanti, itu terserah kau. Tapi semakin kau tunda, semakin rumit semuanya. Jawab Dito tegas. Jangan biarkan Maya jatuh lebih dalam pada orang yang diam-diam menyembunyikan sesuatu. Kau ingin dia percaya padamu, bukan? Raka menunduk, memikirkan semua momen bersama Maya, mendorong gerobak di jalan sempit, berbuka bersama, hujan yang menetes di gerobak, dan senyuman tulusnya. Semua itu terlalu berharga untuk dibangun di atas rahasia. Malam itu, Raka membuat keputusan. Ia harus berani. Ia harus jujur pada Maya. Sebelum perasaan mereka tumbuh lebih dalam. Sebelum hati keduanya semakin dekat. Karena kejujuran adalah satu-satunya jalan agar hubungan itu bisa tetap tulus, hangat, dan nyata. Dito tersenyum, puas melihat sahabatnya menemukan arah. Ingat, Raka, yang sederhana tapi tulus itu jarang. Jangan sia-siakan. Raka mengangguk pelan. Matanya menatap langit malam dari jendela kantornya. Dalam hatinya, ia tahu, perjalanan dengan Maya baru saja mulai, dan langkah pertama adalah kejujuran. Maya terlihat lelah. Pagi itu, jalanan sempit masih ramai meski matahari baru saja menanjak. Maya Putri mendorong gerobak getuknya seperti biasa, tetap tersenyum pada setiap pembeli. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Matanya tampak sedikit sembab, langkahnya lebih lambat, dan keringat di dahinya lebih banyak dari biasanya. Di sisi gerobak, Raka Prasetya yang ikut menyamar sebagai pelanggan biasa mulai merasa khawatir. Ia memperhatikan Maya dengan seksama. Kenapa dia terlihat begitu lelah? Aku harus melakukan sesuatu, pikirnya dalam hati. Raka menawarkan bantuan beberapa kali, mengangkat kotak getuk, menutupi gerobak dari terik matahari, bahkan menyapa pembeli agar Maya bisa sedikit beristirahat. Namun Maya tetap tersenyum, menolak dengan sopan setiap kali Raka ingin membantunya lebih dari sekadar hal kecil. Kau harus istirahat sebentar, Maya, kata Raka akhirnya dengan nada lembut, menatap matanya. Aku bisa dorong gerobak sebentar. Maya terkejut sejenak, lalu tersenyum malu. Ah, tidak apa-apa, Pak. Aku sudah terbiasa, jawabnya, meski suaranya terdengar lelah. Raka menatapnya lama. Hatinya sakit melihat gadis sederhana itu bekerja tanpa henti, menanggung beban yang jauh lebih berat daripada yang seharusnya. Ia sadar, meski Maya terlihat tangguh, tubuh dan hatinya juga perlu diperhatikan. Tidak masalah jika kau berhenti sebentar. Satu senyumanmu saja sudah cukup membuat orang senang. Kau tidak harus memaksakan diri, ucap Raka dengan nada tulus. Maya menunduk sebentar, lalu tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Kau selalu perhatian, kata Maya, tanpa menyadari betapa Raka benar-benar peduli pada keselamatannya, lebih dari sekadar membantu seorang penjual getuk. Raka menatap gerobak dan Maya yang terus menavigasi jalan sempit itu. Dalam hatinya, rasa kagum berubah menjadi kekhawatiran yang nyata. Ia mulai menyadari bahwa ketulusan Maya bukan hanya membuatnya terpikat,
tapi juga membuatnya ingin melindungi gadis itu dari segala lelah dan kesulitan. Dan pagi itu, di antara panas matahari dan hiruk-pikuk kota, Raka berjanji dalam hati, ia akan melakukan apapun untuk memastikan Maya tidak pernah merasa sendirian menghadapi beban hidupnya. Karena bagi Raka, perasaan terhadap Maya tidak lagi sekadar kagum, itu adalah kepedulian yang tulus. Perasaan mulai tumbuh. Sore itu, matahari mulai menurun, menyisakan cahaya hangat di jalan sempit tempat Maya Putri mendorong gerobak getuknya. Raka Prasetya berjalan di sampingnya, tetap menyamar sebagai pelanggan biasa. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda di hatinya, perasaan yang semakin sulit ia sembunyikan. Setiap senyum Maya, setiap sapaan ramah kepada pembeli, bahkan cara ia menekuni pekerjaannya dengan hati tulus, membuat Raka merasa hatinya terikat. Ia menyadari bahwa dunia kemewahan yang selama ini ia kenal, rapat, pesta, dan kesuksesan finansial, tidak pernah memberi perasaan hangat seperti ini. Dia begitu tulus, begitu sederhana, tapi aku merasa nyaman, bahagia, dan tergantung pada kehadirannya, gumam Raka dalam hati. Momen sederhana, saat Maya menepuk bahu seorang anak kecil yang menunggu getuknya, atau ketika ia tersenyum pada orang yang hanya lewat tanpa membeli, semua itu membuat Raka terpikat. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada ambisi tersembunyi, hanya ketulusan yang membuatnya ingin selalu berada di dekat Maya. Raka menatap wajah Maya yang berseri meski lelah. Hatinya terasa hangat, seolah ada sesuatu yang baru tumbuh, perlahan tapi pasti. Ia mulai menyadari satu hal penting, perasaan ini lebih dari sekadar kagum, lebih dari sekadar perhatian. Ini adalah rasa cinta yang tumbuh tanpa disadari. Apakah aku benar-benar jatuh hati padanya? Pikir Raka. Sedikit tersenyum sendiri. Ia tahu jawabannya. Setiap detik di dekat Maya membuatnya ingin melindungi gadis itu, ingin membuatnya bahagia, ingin melihat senyum tulusnya setiap hari. Dan di jalan sempit yang sama, di tengah hiruk-pikuk kota dan aroma getuk yang hangat, Raka merasa hatinya telah menemukan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari dunia mewah, ketulusan yang murni, dan cinta yang lahir dari kesederhanaan Maya. Raka menepuk lembut gerobak, menatap mata Maya dengan rasa hangat yang dalam, menyadari bahwa dari kesederhanaan gadis itu, perasaannya mulai tumbuh, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Alina mulai merasa tersisih. Di sebuah lounge mewah yang biasanya menjadi tempatnya bersantai, Alina Maharani menatap Raka Prasetya dengan mata yang berkilat cemburu. Ia sengaja menemui Raka untuk menarik perhatiannya, mengenakan pakaian paling menawan, senyum paling manis, dan tutur kata yang menggoda. Segalanya seperti yang biasa ia lakukan pada pria-pria kaya dan berpengaruh. Raka, kau pasti lelah hari ini. Bagaimana kalau kita makan malam bersama? Hanya kau dan aku. Rayu Alina sambil menyandarkan tubuhnya dengan gaya santai namun memikat. Raka menatapnya, tetap tenang, dengan senyum tipis namun tegas. Terima kasih, Alina. Tapi aku sudah ada rencana lain. Jawabnya singkat, menolak tanpa rasa bersalah. Alina terkejut. Ia tidak terbiasa ditolak. Selama ini, semua orang, terutama Raka, biasanya menanggapi godaannya. Tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu dalam hati Raka yang tidak bisa digoyahkan dengan senyum atau rayuan manisnya. Raka, maksudmu? Bukankah kita selalu? Alina terhenti, bingung, karena melihat mata Raka yang serius dan lembut, penuh ketulusan yang bukan untuknya. Raka menatapnya dengan tegas. Alina, aku menghargai persahabatan dan tawaranmu, tapi hatiku sedang fokus pada seseorang yang sederhana, tulus, dan berbeda dari semua yang pernah aku kenal. Aku tidak bisa berpura-pura tertarik padamu. Alina menelan ludah, merasakan rasa tersisih yang belum pernah ia alami. Gadis sederhana, Maya, yang bahkan tidak mengetahui siapa Raka sebenarnya, kini perlahan menggeser perhatiannya dari Alina. Hati Alina terasa panas, campuran antara cemburu dan penasaran. Ia merasa tertantang,
tapi juga mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak bisa ia beli atau kendalikan. Ketulusan yang tulus dari seorang gadis sederhana. Raka, di sisi lain, tetap tenang. Dalam hatinya, ia tahu ini adalah keputusan yang tepat. Ia tidak ingin kebohongan atau rayuan menggoyahkan perasaan yang baru mulai tumbuh padanya. Perasaan yang murni, sederhana, dan tulus, seperti Maya. Dan malam itu, Alina meninggalkan Raka dengan rasa tersisih yang tajam, sementara Raka melangkah dengan yakin ke arah yang sama sekali berbeda. Menuju hati seorang gadis penjual getuk yang sederhana, tapi telah mencuri perhatiannya tanpa ia sadari. Kejutan takjil. Menjelang sore, suasana rumah Maya Putri dipenuhi aroma hangat masakan sederhana. Maya sedang menyiapkan beberapa kotak getuk untuk dijual keliling saat berbuka nanti. Pintu depan rumahnya tiba-tiba diketuk. "Siapa ya?" gumam Maya sambil membuka pintu. Di depan pintu, ia menemukan sebuah kotak cantik berisi takjil spesial, kurma, kolak pisang, dan beberapa kue manis. Ada kartu kecil di atasnya. "Untuk Maya, semoga berbukamu lebih manis." Kah? Maya menatap kotak itu. Terkejut. Senyumnya perlahan muncul. Mata berbinar. "Raka, ini, untukku?" tanyanya pelan. Masih sedikit ragu tapi bahagia. Ia membuka kotak dengan hati-hati. Mencium aroma manis yang menyebar. Tidak ada kemewahan berlebihan. Hanya perhatian sederhana yang tulus. Hatinya terasa hangat. Dia selalu muncul di saat yang tepat. Selalu peduli tanpa pamrih. Pikir Maya. Menyadari bahwa orang yang mengirim takjil ini selalu membuat hari-harinya terasa lebih ringan. Maya menatap kartu kecil itu lagi. Tersenyum lebar. "Terima kasih, Pak. Sungguh, ini sangat manis," ucapnya pelan. Meski ia tidak tahu Raka menunggu reaksinya dari jauh, diam-diam mengamati melalui teman atau kurir. Bagi Raka, ini adalah cara sederhana untuk menunjukkan perhatian tanpa harus mengubah dunia maya. Tidak ada kemewahan, tidak ada status CEO, hanya ketulusan yang ingin ia sampaikan. Dan bagi Maya, kejutan kecil ini membuat hatinya berbunga, merasa diperhatikan, dihargai, dan dihormati. Momen itu menjadi salah satu kenangan manis pertama mereka. Sebuah takjil sederhana, namun penuh makna, yang menghubungkan dua dunia berbeda dengan ketulusan hati. Percakapan malam hari. Malam itu, setelah gerobak getuk ditutup dan jalanan sepi, Maya Putri duduk di bangku pinggir jalan sambil menatap langit yang gelap bertabur lampu kota. Di sampingnya, Raka Prasetya duduk dengan tenang, tetap menyamar sebagai orang biasa, tapi matanya penuh perhatian. "Pak, aku sering bermimpi suatu hari nanti bisa memiliki warung sendiri," kata Maya, menatap langit sambil tersenyum tipis. "Bukan untuk menjadi kaya, tapi agar aku bisa membantu keluarga dan tetap membahagiakan orang-orang yang membutuhkanku." Raka menatapnya dengan kagum. "Itu luar biasa, Maya. Banyak orang bermimpi besar, tapi tidak semua orang memiliki tekad dan ketulusan sepertimu untuk mewujudkannya." Maya tersipu, menunduk sebentar. "Ah, aku hanya ingin hidup sederhana, Pak. Bisa mandiri, tidak merepotkan siapapun, dan tetap bisa tersenyum walau hidup kadang berat." Raka merasa hatinya tergerak. Ia menyadari bahwa di balik kesederhanaan Maya, ada keberanian dan tekad yang kuat, sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta atau kemewahan duniawi. "Aku benar-benar kagum padamu, Maya. Ketulusan dan keberanianmu membuatku ingin selalu ada di sampingmu, untuk mendukungmu." Maya menatap Raka, masih polos dan sedikit bingung dengan kata-kata itu. "Terima kasih, Pak. Aku senang ada orang yang memahami," ucapnya lembut, tidak menyadari rasa kagum Raka yang mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Mereka duduk berdua dalam diam yang nyaman, mendengarkan suara malam, angin sepau-sepau, suara kendaraan yang jauh, dan kehidupan kota yang terus bergerak. Raka menatap Maya, semakin yakin bahwa gadis sederhana ini adalah seseorang yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Malam itu,
Percakapan kecil tentang impian dan ketulusan membuat jarak antara mereka terasa hilang. Tidak ada kemewahan, tidak ada status, hanya dua hati yang mulai saling memahami, saling menghargai, dan tanpa sadar, mulai terikat satu sama lain. Maya mengalami masalah keuangan. Hari itu, Maya Putri duduk di depan meja kecil rumahnya, menghitung sisa uang hasil berjualan beberapa hari terakhir. Wajahnya sedikit pucat, beberapa biaya tak terduga, perbaikan gerobak, kebutuhan bahan baku getuk, dan sedikit bantuan untuk keluarga, membuatnya kesulitan memenuhi semua kebutuhan. "Ah, ini tidak cukup," gumam Maya sambil menunduk, menatap uang receh yang tersisa. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tidak ada yang ia ingin lakukan selain bekerja keras. Tapi rasanya beban hidup semakin berat. Tanpa ia sadari, Raka Prasetya yang diam-diam mengamati dari jauh sudah mengetahui keadaan Maya. Ia tahu Maya terlalu bangga untuk meminta bantuan atau mengeluh, sehingga masalah keuangan kecil pun ia tanggung sendiri. Malam itu, Raka memutuskan untuk bertindak. Ia meninggalkan amplop berisi sebagian uang tambahan dan beberapa bahan untuk membuat getuk di depan rumah Maya, tanpa menempelkan namanya. Hanya ada selembar catatan kecil. "Semoga ini bisa membantu. Jangan terlalu memaksakan diri. Seseorang yang peduli." Keesokan paginya, Maya membuka amplop itu. Matanya membesar dan hatinya terasa hangat. "Siapa yang melakukan ini?" Gumamnya bingung sambil memeriksa catatan itu. Ia merasa bersyukur, tapi juga sedikit cemas, karena tidak tahu siapa yang peduli padanya sedemikian rupa. Raka, dari tempat yang aman, diam-diam memperhatikan reaksi Maya. Melihat senyum tipis dan matanya yang berbinar karena rasa lega, hatinya ikut berbunga. Ia merasa puas bisa membantu Maya, tanpa harus mengubah kesederhanaan hidupnya, atau membuatnya merasa terhina. Bagi Maya, bantuan itu adalah keajaiban kecil di tengah kesulitan. Bagi Raka, itu adalah cara sederhana untuk menunjukkan perhatian dan ketulusannya, tanpa mengganggu rutinitas Maya, tanpa pamrih, dan tanpa harus mengungkap identitas aslinya terlalu cepat. Dan malam itu, dalam diam, Raka semakin yakin, perasaan yang tumbuh padanya bukan sekadar kagum, tapi rasa ingin melindungi, ingin hadir, dan ingin membuat hidup Maya lebih ringan, tanpa mengubah siapa dirinya sebenarnya. Keributan di pasar. Pagi itu, pasar yang biasanya ramai terasa lebih panas dari biasanya. Para pedagang saling berselisih karena tempat, harga, dan pelanggan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Maya Putri mendorong gerobak getuknya, mencoba tetap tenang dan fokus pada dagangannya. Tiba-tiba, seorang pedagang lain menjerit, menuding Maya telah menempati tempat yang seharusnya bukan miliknya. "Hei! Kau di sini lagi? Pergi sana!" teriaknya, membuat beberapa orang menoleh. Suasana mulai tegang, dan beberapa pengendara motor berhenti untuk melihat. Maya menunduk, cemas. Ia tidak ingin bertengkar, tapi suara dan tekanan dari pedagang itu membuatnya sulit bernapas. "Maaf, Pak, aku hanya ingin berdagang sebentar," gumamnya. Suaranya nyaris tenggelam di tengah keributan. Di sisi lain gerobak, Raka Prasetya yang sedang ikut menemani Maya segera menyadari situasi. Tanpa ragu, ia melangkah maju. "Cukup, Pak. Tidak ada yang perlu bertengkar. Biarkan dia berdagang dengan tenang," katanya dengan tegas, namun suaranya tenang dan jelas. Pedagang itu menatap Raka sejenak, ragu karena aura berbeda yang keluar darinya. Raka menatap mata pedagang itu, tegap dan mantap, tidak ada rasa takut atau ragu. "Aku tidak ingin ada masalah di sini. Maya hanya ingin bekerja dengan jujur. Kalau ada masalah, mari kita selesaikan dengan baik, bukan dengan teriak-teriak," tambah Raka. Maya menatap Raka dengan mata terbuka lebar. Hati kecilnya lega. Ia tidak menyangka seseorang bisa tiba-tiba melindunginya dengan begitu tenang dan penuh kewibawaan. Pedagang lain akhirnya mundur sedikit, sadar bahwa perdebatan ini tidak akan menang jika dihadapi dengan amarah.
Suasana pun mulai reda. Maya menarik napas panjang. Keringat di dahinya bercampur lega dan kagum. "Terima kasih, Pak. Kau selalu ada di saat yang tepat," ucap Maya pelan, masih sedikit gemetar. Raka tersenyum tipis, menepuk bahu Maya. "Tidak apa-apa. Aku hanya ingin kau aman dan daganganmu tetap berjalan lancar." Di tengah pasar yang ramai itu, Raka bukan hanya melindungi Maya dari keributan, tapi juga menegaskan satu hal di hatinya sendiri. Ia ingin selalu menjadi pelindung bagi gadis sederhana ini, tanpa pamrih, dan dengan ketulusan penuh. Dan bagi Maya, meskipun ia tidak tahu siapa Raka sebenarnya, malam itu menjadi salah satu momen yang akan selalu ia ingat. Seorang yang selalu muncul di saat sulit, memberi rasa aman, dan membuat hatinya mulai terbuka pada seseorang yang istimewa. Momen lucu di gerobak. Siang itu, jalan sempit tempat Maya Putri berjualan terasa lebih ramai dari biasanya. Motor berseliweran, pedagang lain sibuk menata dagangan, dan beberapa pelanggan mulai mengantri untuk membeli getuk. Raka Prasetya, yang ikut menemani Maya sambil tetap menyamar sebagai pelanggan biasa, berjalan di samping gerobak. Ia sedang membantu merapikan kotak-kotak getuk ketika sebuah kotak kecil terjatuh, karena roda gerobak tersangkut kerikil kecil. "Ah! Getuknya!" seru Maya, setengah panik, setengah tertawa karena beberapa potong getuk terlempar ke jalan. Raka segera menunduk, mengambil getuk yang terjatuh, tapi tidak sengaja terpleset sedikit karena jalan licin. Maya tertawa terbahak melihatnya, sambil menahan air matanya karena konyol. "Hahaha, Pak, hati-hati dong, kau hampir jatuh." Maya berteriak sambil tertawa lepas. Raka ikut tertawa, menyadari betapa lucunya situasi itu. "Aku cuma mencoba membuatmu tersenyum, tapi ternyata malah membuatku hampir jadi menu jalanan." Candanya, membuat Maya tertawa lebih keras lagi. Beberapa pelanggan yang melihat adegan itu ikut tersenyum, tapi bagi Maya, momen itu lebih dari sekadar lucu. Ia merasa nyaman, lega, dan bahagia. Tawa yang tulus dari Raka membuat hari-harinya yang biasanya berat terasa ringan. "Ah, kau ini, Pak Raka, selalu ada di saat yang tidak terduga," kata Maya sambil mengusap keringat di dahinya. Senyumnya masih melebar. Raka menepuk punggung Maya dengan lembut. "Aku hanya ingin membuatmu sedikit bahagia di tengah kesibukan ini." Tawa itu lebih berharga daripada semua uang di dunia, ucapnya sambil tersenyum hangat. Di tengah hiruk-pikuk pasar, antara gerobak getuk, jalan sempit, dan pelanggan yang sibuk, tawa mereka menciptakan momen kecil tapi istimewa. Momen di mana kesederhanaan dan ketulusan bertemu dengan keceriaan dan kedekatan hati. Dan bagi Raka, setiap tawa Maya adalah pengingat bahwa ia jatuh hati bukan hanya pada ketulusan atau kesederhanaan, tapi juga pada keceriaan dan kemampuan Maya membuat dunia di sekitarnya terasa lebih hangat. Maya menyadari perhatian Raka. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, membasahi jalan sempit tempat Maya Putri menutup gerobak getuknya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri dan memastikan semua dagangan tetap aman. Di sampingnya, Raka Prasetya membuka jasnya, menutupi gerobak dari hujan, seperti yang selalu ia lakukan setiap kali kondisi menjadi sulit. Maya mulai menyadari pola ini. Raka selalu muncul di saat yang tepat, selalu ada untuk membantunya, namun tetap menjaga sikap sederhana dan tidak mencolok. "Pak, aku merasa kau selalu ada di saat yang sulit," kata Maya pelan. Matanya menatap Raka dengan sedikit curiga tapi hangat. "Kau selalu tahu kapan harus muncul, kapan harus membantu. Tapi kenapa aku tidak pernah tahu siapa kau sebenarnya?" Raka tersenyum, tapi tetap menjaga penyamarannya. "Aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Tidak ada yang istimewa, Maya." Namun Maya merasa ada sesuatu yang berbeda. Cara Raka memperhatikan detail kecil, cara ia selalu hadir di momen penting, dan ketulusannya yang tidak pernah dibuat-buat membuat hati Maya sedikit penasaran. Ia mulai berpikir, orang ini berbeda, bukan orang biasa. Hujan yang turun membuat suasana semakin intim.
Maya merasakan hangat dari perhatian Raka, dan sedikit demi sedikit, hatinya mulai terbuka. Ia merasa nyaman, aman, dan penasaran. Penasaran siapa sebenarnya pria yang selalu membantunya tanpa mengharapkan balasan, yang membuat hari-harinya terasa lebih ringan. Entahlah, mungkin aku terlalu memperhatikan, tapi ada sesuatu tentang Pak Raka yang istimewa, gumam Maya dalam hati, menatap hujan yang jatuh di jalan sempit. Raka, dari sisi lain, tetap diam, menyadari tatapan penasaran Maya. Ia tahu saatnya belum tepat untuk mengungkap identitasnya. Tapi melihat Maya mulai merasakan kehangatan dari perhatiannya membuat hatinya lega. Ia ingin Maya perlahan-lahan menyadari bahwa dunia sederhana dan tulusnya adalah alasan utama Raka jatuh hati. Dan malam itu, di bawah hujan yang deras, benih ketertarikan mulai tumbuh di hati Maya, samar tapi nyata, menandai awal kesadaran bahwa Raka bukan sekadar orang baik biasa. Ia istimewa dalam cara yang membuat hati Maya mulai terpaut. Malam tak terduga. Malam itu, Raka Prasetya menjemput Maya Putri dengan mobil sederhana, tetap menjaga penyamarannya sebagai orang biasa. Maya merasa sedikit penasaran dan gugup, karena Raka tiba-tiba mengajaknya berbuka di luar seperti malam ini. "Pak, kita mau kemana?" tanya Maya. Matanya berbinar campur penasaran dan gugup. "Kau akan lihat sebentar lagi," jawab Raka sambil tersenyum hangat. Ia menyadari bahwa ini adalah momen yang tepat untuk memperkenalkan Maya pada pengalaman baru tanpa membuatnya takut atau canggung. Sesampainya di restoran mewah, Maya terdiam sejenak. Matanya membesar menatap interior yang elegan, lampu temaram, dekorasi hangat, dan aroma makanan yang menggoda. Ia belum pernah masuk ke tempat seperti ini sebelumnya. Raka menepuk lembut bahu Maya. "Tenang saja, Maya. Malam ini bukan tentang kemewahan. Ini tentang berbuka bersama, menikmati waktu, dan sedikit istirahat dari kesibukanmu." Maya tersenyum malu tapi lega. Ia mulai merasa nyaman, meski masih sedikit canggung. Saat makanan tiba, Raka membantu Maya membuka piring, menunjukkan beberapa hidangan yang ia pilih khusus untuk berbuka puasa. Semua sederhana, tapi tetap memberi kesan hangat dan perhatian. "Terima kasih, Pak. Ini sangat spesial. Aku tidak pernah membayangkan bisa berbuka seperti ini," kata Maya sambil tersenyum tulus. Raka menatapnya dari seberang meja. Hatinya hangat. "Kau pantas merasakan sedikit istimewa, Maya. Kau bekerja keras setiap hari, dan malam ini, aku ingin kau merasa diperhatikan dan dihargai." Selama berbuka, mereka berbicara ringan, tentang impian Maya, pengalaman sehari-hari, dan tawa kecil yang membuat suasana semakin hangat. Maya mulai merasa nyaman, menyadari bahwa perhatian Raka bukan sekadar basa-basi, tapi tulus dan hangat. Malam itu menjadi salah satu momen yang tak terlupakan bagi Maya. Pertama kalinya ia merasakan perhatian pribadi dari seseorang yang selalu muncul di saat tepat, dalam suasana yang berbeda dari dunia kesederhanaannya. Dan bagi Raka, senyum tulus Maya di restoran mewah itu lebih berharga daripada semua kekayaan yang ia miliki. Ia tahu, sedikit demi sedikit, Maya mulai membuka hatinya untuk perhatian yang tulus, meski belum sepenuhnya menyadari siapa Raka sebenarnya. Konflik dengan Alina. Hari itu, suasana di sebuah restoran mewah sedikit tegang. Alina Maharani duduk di meja yang berdekatan dengan Maya Putri dan Raka Prasetya, dengan ekspresi dingin yang jelas menunjukkan rasa cemburu. Alina tidak bisa menahan diri lagi. "Raka, kau memang selalu sibuk memperhatikan orang-orang yang sederhana seperti Maya ini, ya?" Alina menantang. Suaranya menyalak di antara bunyi peralatan restoran. "Apa yang membuatnya begitu istimewa sampai kau mengabaikan semua yang ada di sekitarmu?" Maya menatap Alina dengan tenang, sedikit terkejut dengan nada agresifnya, tapi ia tetap tersenyum lembut. "Aku tidak tahu, Mbak. Mungkin karena setiap orang punya cara sendiri untuk dihargai. Aku hanya mencoba melakukan yang terbaik setiap hari," jawab Maya dengan suara halus tapi tegas, tanpa rasa takut. Raka menatap Alina,
menahan amarah yang samar. Namun ia tidak menyela, membiarkan Maya menangani situasi itu dengan caranya sendiri, tenang dan tulus. Alina mengerutkan dahi, mencoba menyinggung Maya lebih jauh. Tenang saja? Hahaha, kau memang polos. Tapi apakah kau tahu dengan siapa kau berurusan? Dunia ini bukan tempat untuk orang yang terlalu sederhana. Maya mengangkat bahu ringan, tetap tersenyum. Mungkin aku sederhana, tapi aku percaya kebaikan dan ketulusan bisa lebih kuat dari kekayaan atau gelar. Aku hanya ingin hidup dengan jujur dan bekerja keras. Itulah caraku. Ketenangan Maya membuat Alina terdiam sejenak. Tidak ada kepanikan, tidak ada intimidasi, hanya keyakinan dan ketulusan yang memancarkan aura berbeda. Raka tersenyum tipis dari seberang meja, kagum pada keberanian Maya menghadapi tantangan tanpa harus menyerang balik. Alina akhirnya menatap Raka dengan kesal, menyadari bahwa perhatian Raka pada Maya bukan sekadar basa-basi atau tertarik pada penampilan. Ada sesuatu yang lebih dalam, tulus, dan nyata. Momen itu menjadi titik penting bagi Maya. Ia menyadari bahwa ketenangan dan kebaikan hati bisa menghadapi konflik tanpa harus menyerang, dan bagi Raka, momen itu semakin menegaskan bahwa Maya bukan hanya sederhana dan tulus, tapi juga kuat dan berani. Di restoran itu, di antara tatapan tajam Alina dan senyum hangat Maya, Raka tahu satu hal pasti, hati yang tulus tidak bisa digoyahkan oleh cemburu atau ambisi orang lain. Keputusan Raka. Malam itu, Raka Prasetya duduk sendirian di balkon rumahnya yang menghadap kota gemerlap. Lampu-lampu gedung tinggi dan hiruk-pikuk kota terasa jauh dari pikirannya. Di benaknya hanya satu sosok yang terus menghantui, Maya Putri. Raka menutup mata sejenak, membayangkan momen-momen mereka. Saat Maya mendorong gerobak di jalan sempit, saat tawa kecilnya pecah di tengah keramaian, saat ia tersenyum tulus menerima bantuan tanpa menyadari identitas Raka. Setiap memori itu menempel kuat di hatinya. Aku tidak bisa lagi berpura-pura. Aku tidak hanya kagum atau ingin melindunginya. Aku ingin lebih. Gumam Raka pelan pada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini semua perhatian, semua bantuan diam-diam, bukan sekadar rasa simpati. Itu adalah cinta. Cinta yang tumbuh perlahan, tulus, dan tak bisa ia bendung. Raka mengambil napas panjang. Maya, aku ingin bersamamu. Bukan sementara, bukan hanya saat senang atau saat susah, tapi seumur hidup. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa kau percayai, seseorang yang selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Keputusan itu membuat hatinya lega. Ia tahu langkah berikutnya harus hati-hati, tidak ingin mengejutkan Maya, tapi juga tidak ingin menunda terlalu lama. Ketulusan harus selalu menjadi dasar, karena itulah yang membuat Maya istimewa di matanya. Raka menatap langit malam, membiarkan udara dingin menenangkan pikirannya. Ia tersenyum tipis, yakin bahwa perasaan ini bukan sekadar sementara, tapi sebuah komitmen hati yang tulus. Dan di balik gemerlap kota dan kesunyian balkon itu, Raka menutup mata lagi, berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan menyatakan cinta dan memperjuangkan Maya dengan segenap hati, seumur hidup. Lamaran sederhana. Sore itu, pasar yang semula ramai kini semakin hidup karena mendekati waktu berbuka puasa. Aroma takjil dan getuk yang hangat mengisi udara, sementara para pedagang sibuk menata dagangan terakhir. Di tengah hiruk-pikuk itu, Maya Putri mendorong gerobak getuknya seperti biasa, tetap tersenyum kepada setiap pembeli. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di sisi gerobak, Raka Prasetya berdiri dengan gugup tapi mantap. Di tangannya, sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana, tidak mewah, tapi dipilih dengan penuh makna, sebagai simbol ketulusan dan komitmen hatinya. Maya, aku tahu kita datang dari dunia yang berbeda. Aku CEO, kau penjual getuk. Tapi semua itu tidak penting bagiku, kata Raka dengan suara lembut, menatap mata Maya yang masih bingung. Aku ingin selalu ada untukmu, menjaga dan mendukungmu. Tidak hanya sekarang, tapi seumur hidup.
Maya menatap Raka dengan mata terbuka lebar. Hatinya berdebar. Ia tidak menyangka momen ini akan terjadi di tempat yang begitu sederhana, di tengah pasar yang ia kenal, dengan aroma getuk dan keramaian pedagang di sekitarnya. Raka menunduk sedikit, membuka kotak cincin, dan berkata, "Maya, maukah kau menikah denganku?" Hening sejenak. Suara pasar terasa jauh di telinga Maya. Ia menatap cincin itu, lalu menatap Raka, melihat ketulusan yang memancar dari setiap kata dan tatapannya. Senyum hangat terbentuk di wajah Maya. Matanya berkaca-kaca. "Ya, aku mau, Raka," jawab Maya akhirnya. Suaranya lembut tapi tegas, hati penuh kebahagiaan. Raka tersenyum lega, memasang cincin itu di jari Maya dengan hati-hati. Keramaian pasar, aroma getuk, dan suara pedagang seolah menjadi saksi keindahan momen sederhana itu. Mereka berdua tertawa kecil, saling menatap dengan hangat, merasakan ketulusan yang jauh lebih berharga daripada kemewahan dunia. Di tengah kesederhanaan pasar dan suasana bulan puasa, cinta mereka tumbuh dengan tulus, tidak perlu mewah atau megah. Hanya dua hati yang saling memahami dan memilih untuk bersama seumur hidup. Kebahagiaan bersama. Sore itu, pasar masih ramai meski hampir waktu berbuka. Maya Putri berdiri di samping gerobak getuknya. Jari manisnya kini berhias cincin sederhana pemberian Raka Prasetya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya, membuat senyumnya terlihat lebih hangat dari sebelumnya. "Raka, aku tidak pernah menyangka hari ini akan seindah ini," bisik Maya sambil menatap mata Raka yang bersinar penuh kasih. Di sekeliling mereka, sahabat-sahabat mereka, termasuk Dito, ikut merayakan momen itu dengan senyum lebar dan tepuk tangan. Mereka tahu betapa tulus dan panjang perjalanan cinta Raka dan Maya, dari pertemuan sederhana di jalan sempit hingga momen lamaran di tengah pasar. Maya menunduk sebentar, menyeka air matanya, lalu tertawa kecil. "Aku merasa seperti mimpi, tapi ini nyata." "Ya, Raka?" tanyanya, suaranya bergetar karena bahagia. Raka menggenggam tangannya erat. "Ini nyata, Maya. Semua ini nyata. Dan aku ingin kita selalu seperti ini, menghadapi dunia bersama, saling mendukung dan mencintai apa adanya." Dito mendekat, tersenyum sambil berkata, "Akhirnya kalian berdua resmi menaklukkan dunia dengan cinta sederhana. Ini momen yang harus dirayakan." Maya menatap sekelilingnya, melihat wajah-wajah sahabat yang tulus ikut merayakan kebahagiaan mereka. Ia merasakan hangatnya cinta yang tidak hanya dari Raka, tapi juga dari orang-orang yang peduli. Di tengah kesederhanaan pasar, aroma getuk, dan tawa sahabat, Maya dan Raka berdiri bersama, merasakan kebahagiaan yang murni, bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari kemewahan, tapi dari ketulusan hati dan keberanian untuk mencintai. Malam itu, mereka tahu bahwa perjalanan baru telah dimulai. Dengan cinta yang tulus, mereka siap menghadapi dunia bersama, membangun kebahagiaan yang sederhana tapi abadi. Publik terkejut. Kabar tentang lamaran Raka Prasetya, CEO muda dan kaya raya, kepada Maya Putri, gadis penjual getuk keliling, menyebar cepat. Media sosial penuh dengan komentar, gosip, dan spekulasi. Orang-orang terkejut, tidak menyangka seorang CEO memilih pasangan yang begitu sederhana. Di sisi lain, Maya duduk di rumahnya, masih mengenakan cincin sederhana yang kini menjadi simbol kebahagiaan. Ia tersenyum malu, membaca pesan-pesan dari teman-teman dan tetangga yang ikut terkejut. "Siapa yang menyangka? Pak Raka memilihku," gumamnya sambil tertawa pelan. Hatinya campur aduk antara senang dan kaget. Di kantor Raka, para staf juga terkejut, membicarakan keputusan bos mereka. "Pak Raka, sungguh? Gadis penjual getuk? Tapi dia, sederhana dan tulus memang berbeda," bisik seorang manajer. Namun bagi Raka, semua itu tidak masalah. Ia menatap foto Maya di ponselnya, tersenyum hangat. "Aku tidak peduli apa kata dunia. Yang penting adalah dia, tulus, sederhana,
dan membuatku jatuh hati tanpa harus berpura-pura. Maya, dengan segala kesederhanaannya, justru membuat Raka merasa utuh. Semua kemewahan, semua kekuasaan, tidak ada artinya dibanding ketulusan hati seorang gadis yang setiap hari bekerja keras untuk hidupnya. Kabar publik yang terkejut itu tidak mengubah kenyataan yang sederhana tapi indah di antara mereka. Cinta yang tulus dan pilihan hati yang murni jauh lebih berharga daripada semua harta dan status di dunia. Dan di tengah sorotan dan bisik-bisik orang, Maya dan Raka tetap berdiri bersama, tenang, bahagia, dan percaya bahwa perjalanan cinta mereka bukan tentang siapa mereka di mata dunia, tapi tentang ketulusan yang mereka bagikan satu sama lain. Awal kisah baru. Pagi itu, sinar matahari menyinari rumah sederhana tapi nyaman yang kini menjadi milik Raka Prasetya dan Maya Putri. Suara burung, aroma sarapan, dan tawa ringan memenuhi udara, menandai awal baru bagi kehidupan mereka berdua. Maya sedang menyiapkan sarapan sederhana, sementara Raka, yang biasanya sibuk dengan urusan bisnis, duduk di meja, tersenyum melihat Maya bergerak lincah di dapur. Ia merasa tenang. Untuk pertama kalinya, dunia kemewahan dan tekanan kantor terasa jauh, tergantikan oleh kebahagiaan sederhana di rumah ini. Raka, sarapannya sudah siap. Panggil Maya sambil meletakkan piring berisi makanan hangat. Ia tersenyum, matanya berbinar. Raka menatap Maya, hatinya hangat. Terima kasih, Maya. Setiap hal kecil yang kau lakukan membuatku bahagia. Ucapnya lembut. Mereka duduk bersama, berbagi sarapan dan cerita ringan, saling melengkapi. Raka terkadang membicarakan bisnis, tapi selalu memastikan Maya merasa nyaman dan tidak terbebani. Maya, dengan ketulusan dan semangatnya, memberi warna hangat di hidup Raka yang selama ini penuh tekanan dan kesibukan. Di tengah kemewahan yang dimiliki Raka, kesederhanaan Maya membawa keseimbangan. Ia mengajarkan Raka arti kebahagiaan sejati, bukan dari harta atau status, tapi dari cinta tulus, perhatian, dan kebersamaan. Raka, aku senang bisa menjalani hidup ini bersamamu, kata Maya sambil menggenggam tangan Raka. Raka tersenyum, membalas genggaman itu dengan erat. Aku juga, Maya. Hidupku terasa lengkap sejak kau ada. Kesederhanaanmu, ketulusanmu, membuatku ingin selalu menjaga dan mencintaimu, setiap hari. Dan di pagi yang cerah itu, mereka tahu, ini bukan sekadar awal baru, tapi perjalanan cinta yang nyata, tulus, dan penuh makna. Di tengah dunia yang berbeda, kemewahan dan kesederhanaan berpadu, membentuk kisah mereka, kisah tentang cinta yang murni, perhatian yang sejati, dan kebahagiaan yang tak tergantikan. Raka dan Maya menatap langit, tersenyum, dan memulai hari dengan hati yang ringan, siap menghadapi dunia bersama, saling melengkapi, dan mencintai apa adanya.